Halo Scorpio, jumpa lagi di Telarkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan karena ini general reading, bukan personal reading. Oke, untuk pergerakan planet ya, minggu ini di 8 Juni sampai 14 Juni 2026. Yang pertama Venus masuk ke Cancer ya pada tanggal 8 Juni di sini ya, dan ini perubahan lingkungan ya. Untuk Venus di sini ya, planet cinta kasih dan harmoni, di mana yang sebelumnya kita menyukai sesuatu hal yang bersifat komunikatif, lalu kemudian intelektual, lalu kemudian yang sifatnya by data gitu ya, bergerak ke lingkungan yang lebih lembut, lebih intuitif, lebih protektif gitu ya, dengan dia masuk ke Cancer di sini ya. Jadi efeknya di sini kita akan semakin terdorong untuk mencari kenyamanan pribadi, mencari kedekatan emosional, fokus pada rumah dan fokus pada keluarga dan orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Sehingga kita di sini akan cenderung untuk lebih merawat hubungan atau relasi dengan siapapun itu yang membuat kita nyaman gitu ya. Oke, lalu kemudian yang kedua di sini Jupiter Venus conjunction ya di Cancer. Ini yang sudah saya sampaikan dari minggu lalu ya. Ada sebuah pergerakan dua planet yang cukup signifikan di sini yaitu Jupiter Venus conjunction di Cancer, di mana Jupiter di sini sudah masuk di Cancer sejak 2 Juni yang lalu ya teman-teman, sedangkan Venus di sini sejak 8 Juni dan di 9 Juni mereka akan berada di satu titik ya, di mana di sini in conjunction itu berarti menguatkan satu sama lain ya. Venus di sini adalah planet cinta dan harmoni, dikuatkan atau saling menguatkan bersama planet Jupiter yang tidak lain adalah planet pengembangan dan keberlimpahan gitu ya. Jadi segala hal yang disentuh oleh Jupiter di sini akan mengembang gitu ya. Karena di sini in conjunction dengan Venus, maka secara hubungan, relasi apapun itu bentuknya ya, baik itu cinta maupun pekerjaan maupun pertemanan, persahabatan, keluarga, itu nanti akan semakin dikembangkan ya, akan semakin harmonis, semakin bergerak ke arah yang sangat-sangat positif gitu ya. Dan ini efeknya pada kita adalah kita akan semakin merasakan kehangatan yang luar biasa ya dengan relasi-relasi kita, relasi-relasi yang ada di sekitar kita ya, khususnya orang-orang yang kita sayang gitu ya. Dan kita akan semakin intuitif karena ini conjunction di Cancer ya. Lalu kita secara finansial akan jauh lebih meningkat ya, karena Jupiter di sini planet keberlimpahan dan Venus di sini ada planet uang gitu ya. Cuman hati-hati teman-teman terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi ya, karena Jupiter di sini mengembangkan sesuatu yang hanya dia sentuh ya. Ketika dia beralih ke konstelasi yang lain, tentunya yang berkembang pun, atau yang dikembangkan pun juga menjadi hal yang lain gitu ya. Jadi hati-hati terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan percintaan ya. Lalu hati-hati juga dengan orang-orang di sekitar kita, jaga perkataan ya teman-teman Scorpio ya, karena akan banyak orang yang lebih emosional dan lebih sensitif di sini ya ketika kita ajak bicara gitu ya. Jadi kita diminta untuk jaga omongan gitu ya. Dan hati-hati juga dengan segala macam hal drama ya, baik itu di lingkungan keluarga, pekerjaan, sekolah, pertemanan gitu ya, cinta gitu ya. Jadi kita harus tetap membangun batasan kita dengan jelas ya, jangan sampai orang-orang itu atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau siapapun itu trespassing ya, atau intinya melanggar batasan itu gitu ya. Oke, lalu kemudian yang ketiga di sini Venus masuk ke Leo ya di 13 Juni. Ini perubahan energi yang sangat drastis ya, dari semula yang di Cancer yang lebih menutup diri, menarik ke dalam, emosional, intuitif gitu ya, bergerak ke Leo yang dimana di sini energinya lebih tegas, ekspresif, passionate, berani gitu ya, tidak takut untuk dilihat orang gitu ya, itu. Dan ini efeknya kepada kita akan menjadi lebih berani untuk menyatakan cinta, lebih berani untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan kita akan semakin terdorong untuk ya bersenang-senang, lalu kemudian mengekspresikan apa yang ketika kita masih di Cancer ya, di awal minggu kita tenggelam dalam emosi dan lain sebagainya ya, itu kita menjadi lebih berani di sini ya untuk mengekspresikan apapun itu yang kita inginkan gitu ya.
Oke, lalu kemudian di hari Minggu ya, di weekend, ini ada bulan baru di 24 derajat Gemini ya, dimana ini adalah simbol pembersihan ya, clean slate energi ya. Efeknya adalah ya kita akan semakin craving untuk memperoleh atau mencari kejelasan pikiran, kejelasan mental gitu ya, dan kita akan semakin haus akan ide-ide segar dan komunikasi satu sama lain yang sifatnya lebih pada logika, intelektual gitu ya, lalu kemudian by data gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang bagus untuk membersihkan kabut yang selama kita masih di Cancer, ditenggelamkan di Cancer di awal minggu gitu ya, dengan emosionalnya itu semakin ke arah akhir minggu kita akan semakin jelas gitu ya, arah tujuan hidup ke depan ini akan kemana gitu ya. Lalu untuk pergerakan planetari yang lain ya, di balik layar di sini matahari masih di Gemini ya, dimana kita masuk di Gemini season, kita akan menjadi lebih penasaran, lebih suka untuk bersosialisasi, suka untuk menggali banyaknya informasi di luar sana ya. Lalu hati-hati ya teman-teman ya ketika menggali informasi, karena kita masih Merkuri di Cancer ya, dimana pikiran dan komunikasi kita masih based on emotion gitu ya. Takutnya nanti ketika menggali informasi ternyata informasi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, atau informasi negatif, akhirnya kita pun menjadi emosi, menjadi baper, menjadi sedih gitu ya. Jadi filter-filter informasi ya, tidak semuanya bisa kita masukkan dalam pikiran kita gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya ada Mars di Taurus gitu ya. Jadi ini adalah sebuah semangat untuk membangun segalanya dari nol gitu ya, memulai segalanya dari nol, karena Taurus di sini adalah konstelasi yang atau zodiak yang suka sekali membangun segalanya dari nol, dan dia tidak suka sekali dengan instan sukses gitu ya. Jadi kita akan semakin terdorong untuk membangun kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit sukses gitu ya, dari mulai hal-hal yang kecil gitu ya, sehingga kita nanti ke depannya juga bisa lebih sukses lagi. Lalu kemudian Saturnus dan Neptunus di sini berada di satu konstelasi yang sama ya, yaitu di Aries gitu ya. Ini adalah grand merger, di mana dua planet yang cukup bertentangan ini ya, itu berada dalam satu posisi gitu ya, satu konstelasi. Nah, ini menciptakan ketegangan ya, antara atau gesekan antara atau kesenjangan antara visi misi gitu ya, impian, cita-cita gitu ya, under Neptune gitu ya. Neptune itu planet impian, cita-cita, dreamy energi, dengan Saturnus yang dimana adalah planet disiplin, batasan ya. Jadi kita diminta untuk melihat realita gitu ya. Ketika kita menginginkan sesuatu di masa depan itu, lalu kemudian kita beralih pandangan ke masa kini yang dimana di depan mata ini tampaknya sebelum kita mencapai itu sebelum kita mencapai cita-cita kita itu ternyata masih banyak halang rintang yang harus kita hadapi gitu ya. Jadi energinya agak sedikit malas, agak sedikit terhambat gitu ya, agak sedikit terbeban gitu ya. Dengan adanya energi ini itu ya wajar ya teman-teman ya. Lalu kemudian yang terakhir ya, bukan terakhir ya, Pluto retrograde di Aquarius ya, dimana originalitas itu sangat dikedepankan di sini, dan segala hal yang bertentangan dengan originalitas kita akan dibersihkan gitu ya oleh semesta. Nah, ini yang terakhir ya, Uranus di Gemini sejak 27 April yang lalu ya, dan ini dia akan bertahan sampai tahun 2033 gitu ya. Dimana ini adalah transformasi digital ya, transformasi komunikasi, yang semula komunikasi itu lebih pada mungkin ya hal-hal yang fisik gitu ya, hal-hal yang kurang apa ya, kurang based on teknologi. Sekarang segala hal komunikasi itu semua didasarkan atas teknologi gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini banyaknya e-commerce yang muncul, lalu kemudian perkembangan AI dan segala macam ya. Gitu. Oke, itu pergerakan planet untuk minggu ini ya. Mari kita masuk ke energi Scorpio di sini ya. Mohon bantuan semesta. Satu energi yang paling menonjol di sini untuk teman-teman Scorpio. Satu energi yang paling menonjol untuk teman-teman Scorpio di minggu ini. Mohon bantuan satu kartu.
Oke, Scorpio, energi kalian saat ini door to value, ya. Jadi di sini ya tampaknya ada kalian di sini sedang ya di depan ambang pintu ya, ambang pintu kesuksesan gitu ya, dengan adanya door to value di sini. Saya merasakan adanya energi Nine of Cups, Nine of Pentacles gitu ya, Eight of Pentacles, lalu Knight of Pentacles gitu ya, Four of Wands, Six of Wands gitu ya. Itu dengan adanya door to value, Six of Cups gitu ya, Ace of Pentacles gitu ya. Jadi kalian di sini lebih pada door to value di sini ya, kalian sudah melihat ya cahaya di akhir gua ya, di penghujung acara di sini ya, bahwa intinya kalian sudah di depan mata rezeki itu ya, dengan adanya door to value di sini. Itu lalu mari kita masuk ke situasi teman-teman Scorpio di sini ya. Mohon bantuan semesta. Satu situasi yang paling menonjol yang sedang dialami oleh teman-teman Scorpio di sini. Oke, terima kasih semesta. Scorpio, kalian sedang berada dalam situasi karmik. Ya, tampaknya ada karmic relationship ya di sini ya, baik itu dengan ya karmic relationship itu bisa dengan siapa saja ya teman-teman ya, bisa dengan hubungan antara orang tua dan anak, teman gitu ya, sahabat, atau pasangan sendiri itu juga bisa ya. Itu dengan adanya karmic relationship di sini ya. Di sini third party relationship lesson gitu ya. Jadi tampaknya di sini ada kehadiran orang ketiga gitu ya, dengan adanya karmic di sini ya. Orang ketiga di sini tidak melulu tentang cinta ya teman-teman ya, tidak melulu tentang perselingkuhan, tapi orang ketiga di sini bisa jadi kalau itu adalah konteks pekerjaan, berarti ketika kalian sedang menjalankan proyek dengan seseorang gitu ya, itu tentunya dipengaruhi oleh pihak ketiga gitu ya, contohnya institusi kalian sendiri atau atasan kalian gitu ya, atau auditor gitu ya. Jadi intinya di sini ada sesuatu hal yang mengganggu jalannya kalian ke depan karena adanya kehadiran pihak ketiga di sini ya. Kalau dalam hubungan percintaan di sini cukup jelas ya, ada orang ketiga di sini ya, entah itu dari posisi pasangan kalian atau ini di posisi kalian sendiri gitu ya. Bisa jadi itu kehadiran orang tua, kehadiran ya cinta yang lain gitu ya, atau saudara kalian siapapun itu ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya karma ya, karma buat kalian yang harus kalian intinya harus kalian jalani ya, harus kalian pelajari. Di sini ada lessons gitu ya. Saya merasakan di sini ada energi Wheel of Fortune gitu ya, The Judgment, lalu kemudian energi The Tower gitu ya, energi The World, The Hierophant gitu ya, lessons gitu ya. Itu dengan adanya karmic di sini ya, The Lovers. Oke, mari kita masuk lebih dalam ya dengan menggunakan tarot untuk dua kartu ini, untuk energi yang paling menonjol bagi teman-teman Scorpio di sini. Mohon bantuan 3 energi semesta. Oke, sekali lagi. Terima kasih. Scorpio, energi yang pertama di sini adalah energi King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energi ya. Lalu kemudian Seven of Cups. Lalu kemudian Two of Wands. Ya, bottom of the deck Six of Swords. Ya, dengan bottom of the deck Six of Swords di sini ya kalian berusaha untuk berpindah ya, berusaha untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, atau berpindah relasi gitu ya, atau berpindah rumah di sini ya. Bisa juga berpindah pekerjaan, intinya kalian berpindah posisi ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana posisi yang lama di sini cukup kacau, cukup membawa chaos gitu ya. Dan kalian bergerak ke tempat yang jauh lebih damai, tenang, dan lebih
membuat kalian bahagia gitu ya. Kalian berusaha untuk bergerak ke arah situ dengan adanya energi Six of Swords di sini ya. Lalu kemudian energi yang pertama atau di masa lalu di sini ada energi King of Wands ya. Ini Aries, Leo, Sagittarius. Bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki fire sign gitu ya. Aries, Leo, Sagittarius di masa lalu gitu ya. Ini adalah entrepreneur energi ya. Seseorang yang sangat berani, sangat percaya diri, lalu orang yang sangat pemberani gitu ya dengan adanya energi King of Wands gitu ya. Gitu ya, bisa jadi kalau ini adalah diri kalian di masa lalu, kalian memberanikan diri untuk apapun itu ya. Kalian menangkap elemen api dalam diri kalian, energi api dalam diri kalian untuk maju ke depan. Gitu ya, dengan adanya King of Wands di sini ya. Lalu kemudian energi kedua di sini ada energi Seven of Cups ya. Ini adalah energi spoil for choice. Gitu ya, intinya di sini saat ini kalian seperti dihadapkan pada banyak pilihan gitu ya, dimana ini pilihan ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Cuman hati-hati bagi teman-teman Scorpio di sini ya, tidak semua pilihan itu bagus untuk diri kalian ya. Kembali lagi, dari 7 cup yang ada di depan orang ini ya, itu tidak semuanya itu isinya bagus ya teman-teman. Ada yang isinya kemenangan, ada yang isinya seseorang gitu ya, seseorang yang kalian inginkan, ada yang isinya bahkan ular gitu ya, ular di sini ya, ular dan naga di situ ya. Jadi intinya di sini kalian di sini seperti dihadapkan pada banyak pilihan karena di masa lalu kalian memberanikan diri untuk melakukan sesuatu, untuk mengejar sesuatu gitu ya, dengan adanya King of Wands di situ ya. Atau bisa jadi ada seseorang yang hadir di kehidupan kalian gitu ya, dan itu adalah orang yang cukup ya, intinya ini adalah karmic relationship ya di masa lalu gitu ya, sehingga kalian memperoleh banyak hal gitu ya di depan mata kalian dan kalian bingung untuk harus memilih yang mana gitu ya. Orang ini seperti memberikan banyak pilihan pada kalian gitu ya. Saya merasakan seseorang yang entrepreneur energi, seorang pengusaha, seorang yang sangat mungkin kaya dan berlimpah di sini ya, dimana dia tiba-tiba atau dalam kondisi saat ini itu memberikan banyak harta pada kalian gitu ya, sehingga kalian bingung untuk kalian harus memulai dari mana dengan harta ini gitu ya, banyak choice gitu ya. Bisa jadi juga kalian dengan adanya King of Wands di sini adalah seseorang yang ya cukup berani ya, cukup passionate gitu ya, cukup atraktif gitu ya, menarik gitu ya di masa lalu kemudian banyak orang yang tertarik pada kalian gitu ya saat ini ya, dan kalian bingung memilih yang mana gitu ya untuk menjadi pasangan kalian. Jadi hati-hati dengan karmik di sini ya, dengan adanya kartu karmik di sini ya. Di sini adalah kartu Seven of Cups, di sini adalah salah satunya juga not all the glitter is gold gitu ya. Jadi enggak semua yang shiny itu baik gitu ya. Jadi pilih-pilih pasangan ya teman-teman Scorpio ya. Jadi jangan asal pilih pasangan di sini, karena hati-hati di sini ada kartu karmik, di mana salah satu dari orang yang menyukai kalian di sini itu ya hanya sebatas hubungan karmik ya. Kembali lagi, hubungan karmik di sini adalah hubungan yang membawa pelajaran gitu ya. Jadi hubungan yang tidak dibawa sampai selamanya, kecuali kalian tidak segera menuntaskan pelajaran itu sampai kalian mati ya, itu. Lalu kemudian energi ketiga di sini energi Two of Wands ya. Kalian meninggalkan dunia yang lama dan bergerak merencanakan sesuatu untuk ke dunia yang baru ya, dengan adanya tadi bottom of the deck Six of Swords di sini ya. Kalian berpikiran untuk bergerak, merencanakan untuk berpindah tempat atau berpindah dunia gitu ya, berpindah relasi dari satu relasi ke relasi yang lainnya. Kalian sudah selesai dengan siklus yang ini gitu ya, dengan adanya karmic lesson di sini ya. Itu adalah pelajaran karmik buat kalian. Kalian sudah menyelesaikan pelajarannya dan kalian nantinya di masa yang akan datang akan dihadapkan pada sebuah pelajaran baru. Dan di sini kalian diminta untuk membawa semua pelajaran yang kalian dapatkan gitu ya ke dunia yang baru itu gitu ya. Oke.
Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk 3 energi ini. Yang pertama, klarifikasi untuk energi King of Wands di masa lalu bagi teman-teman Scorpio di sini ya. Oke, King of Wands di sini diklarifikasi dengan Princess of Pentacles, yakni Taurus, Virgo, Capricorn energi ya. Lalu kemudian The Devil, ya Taurus energi ya, Taurus energi, Capricorn energi ya. Lalu kemudian The Emperor, ya sangat kuat sekali dengan energi Taurus Aries ya. Taurus Aries energi di sini ya. Bottom of the deck, Five of Swords. Ya, dengan bottom of the deck Five of Swords di sini ya, kalian seperti mengusahakan berbagai macam cara gitu ya untuk menang gitu ya dengan adanya energi Five of Swords di sini ya. Gitu ya. Jadi intinya di sini sebenarnya 3 orang ini adalah orang yang sama ya teman-teman ya. Dimana percobaan pertama dia gagal, lalu kemudian dia pergi take a lesson gitu ya. Percobaan kedua dia gagal lagi, dia pergi gitu ya, lalu kemudian dia mengambil pelajaran, dan percobaan ketiga dia akhirnya berhasil gitu ya. Itu, atau bisa jadi di sini kalian mengalahkan 2 orang ya di masa lalu kemudian kalian mengambil pelajarannya dan kalian menang di sini ya. Kaitannya dengan karmic tadi ya, karmic lesson tadi ya. Itu kalian seperti ada pelajaran yang sudah kalian dapatkan di masa lalu ya, karena sebuah hubungan karmik di sini ya, dan kalian sudah menyelesaikan itu dengan ya segala macam cara ya untuk bertahan. Lalu kemudian King of Wands di sini diklarifikasi dengan Princess of Pentacles, The Devil, dan The Emperor. Ya, ada sebuah opportunity di masa lalu ya yang membuat kalian akhirnya mengejar kesempatan itu dengan adanya Princess of Pentacles di sini ya. Ada sebuah opportunity yang bisa memperkaya kalian ya. Lalu kemudian kalian mengejarnya mati-matian gitu ya, lebih pada ke ambisi gitu ya, obsesi gitu ya dengan adanya kartu The Devil di sini ya. Lalu kemudian ada kartu Emperor di sini ya, dimana ini adalah kalian take over kekuatan kalian ya. Kalian in powerful mood gitu ya, mode yang powerful, bossy energi gitu ya. Kalian seperti orang yang saya rasakan di sini, orang yang cukup ambisius ya. Ketika kalian menemukan sebuah kesempatan gitu, atau menemukan sebuah potensi untuk bisa membuat kalian kaya atau membawa keberlimpahan bagi kalian, kalian seperti tidak menyia-nyiakan itu ya, dan kalian mengejarnya sampai habis gitu ya di masa lalu. Itu mengklarifikasi King of Wands. Oke. Berikutnya semesta, mari kita klarifikasi Seven of Cups di sini ya. Oke. Seven of Cups di sini diklarifikasi dengan Princess of Swords, yakni Aquarius, Libra, Gemini ya. Lalu kemudian Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Lalu kemudian Queen of Wands, ya Aries, Leo, Sagittarius energi lagi ya. Itu. Bottom of the deck, Nine of Wands, Wounded Warrior energi, Chiron ya. Oke, dengan bottom of the deck, Wounded Warrior energi di sini ya, kalian tampaknya di masa lalu dengan ambisi kalian yang luar biasa itu ya, kalian di sini tampaknya juga tidak kenal menyerah gitu ya. Kalian tetap bergerak maju ke depan apapun kondisinya ya, meskipun terseok-seok apa segala macam, banyak halang rintang yang menghalangi gitu ya, banyak hal yang membebani kalian, kalian tetap maju ya, meskipun kalian di sini mulai sakit-sakit secara fisik, secara mental gitu ya, kalian tidak menyerah dengan adanya energi
Nine of Wands di sini ya. Dan itu ternyata ya membawa sebuah sesuatu yang bisa jadi ini adalah sebuah keberuntungan, tapi juga bisa jadi ini adalah sebuah malapetaka ya, dimana di sini kalian akhirnya menjadi bingung gitu ya dengan adanya energi Seven of Cups di sini ya. Seven of Cups di sini juga bisa kabut ilusi ya. Ada sesuatu yang mengaburkan vision kalian, mengaburkan pikiran kalian dan hati kalian gitu ya dengan adanya Seven of Cups di sini ya. Nah, cuman kalian di sini diklarifikasi dengan Princess of Swords ya, Aquarius, Libra, Gemini. Ini adalah energi stalking energi ya, energi cek-cek ombak, dimana di sini ada sebuah pesan yang membuat kalian jelas gitu ya, ada sebuah sign gitu ya, jadi perhatikan tanda-tandanya dari semesta ya, bisa jadi tanda-tanda dari semesta itu hadir melalui orang-orang di sekitar kita ya. Lalu akhirnya dari kalian yang bingung dihadapkan pada 7 cawan ini ya, kalian akhirnya ditunjukkan oleh semesta cawan yang benar gitu ya, dengan Ace of Cups. Kalian memilih cawan yang benar, dan cawan yang benar itu membawa sebuah energi yang positif ya dalam kehidupan kalian ya. Kalian lebih berfokus pada diri sendiri, bisa merawat diri kalian sendiri gitu ya, dan akhirnya kalian memahami apa itu makna mengejar sebuah kebahagiaan untuk diri sendiri dengan adanya Queen of Wands di situ ya. Dan kalian tidak mempedulikan apa kata orang di sini ya, kalian tetap intinya ya, aku akan hidup untuk diriku sendiri gitu ya, dengan adanya Queen of Wands di sini ya. Queen of Wands di sini berfokus pada matahari ya, dia di sini membawa staff yang di ujungnya di sini ada sebuah bola matahari gitu ya. Itu, dan matahari di tarot adalah kebahagiaan ya, joyful energy. Oke, mari kita klarifikasi untuk energi yang di masa depan di sini, energi ketiga, Two of Wands. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Two of Wands di sini. Oke, Two of Wands di sini diklarifikasi oleh energi Two of Cups ya. Hati-hati ya teman-teman tadi ya. Lesson, karmic relationship, Two of Cups. Lalu kemudian Queen of Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu kemudian Seven of Cups lagi teman-teman ya. Itu. Bottom of the deck, Knight of Wands. Ya. Ya, dengan adanya bottom of the deck Knight of Wands di sini bisa jadi ini adalah energi playboy playgirl energi ya. Ini Aries, Leo, Sagittarius, bisa jadi karena di sini adalah posisinya adalah bottom of the deck. Ini adalah energi kalian gitu ya. Jadi ya bisa jadi di sini ya karena kalian di masa lalu gitu ya berambisi untuk sesuatu gitu ya, lalu kemudian di masa sekarang kalian sangat mengedepankan diri kalian ya, merawat diri kalian, self love diri kalian, mengejar apa yang kalian senangi gitu ya. Lalu di masa yang akan datang ya kalian akhirnya ya mengejar sesuatu itu tadi ya, dan kalian di sini tampaknya dari 7 cup itu kalian memilih untuk menjalin hubungan dengan seseorang gitu ya di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalian di sini ini playboy playgirl energi ya teman-teman ya. Ya mohon maaf ya Scorpio, bisa jadi di sini adalah ya kalian agak sedikit flirty ya, agak sedikit ya kalian memang menarik ya secara fisik gitu ya, kalian berdandan cantik, kalian merawat diri, tampan gitu ya, siapapun itu laki atau perempuan ya di sini ya. Dan kalian di sini di masa yang akan datang kalian akan keluar gitu ya, meninggalkan hubungan yang lama
gitu ya, meninggalkan hubungan yang lama yang mungkin pada waktu itu sudah mengikat kalian ya, dengan adanya energi the devil gitu ya, kalian mengambil kekuatan kalian untuk memutuskan itu gitu ya, memutuskan hubungan itu, meninggalkan hubungan itu, dan sekarang kalian di masa yang akan datang, kalian di sini bergerak ya untuk mencari mangsa baru ya, mencari mangsa baru. Lalu kalian diklarifikasi di sini dengan adanya Two of Cups, Queen of Pentacles, dan Seven of Cups. Ya, dengan adanya 3 energi ini ya, tampaknya kalian seperti dibingungkan dengan, ya kalian mau memilih harta atau cinta gitu ya, dengan adanya Seven of Cups di sini ya. Bisa jadi juga kalian di sini mengaburkan mengaburkan energi kalian gitu ya. Kalian seperti tidak menunjukkan itu ke khalayak ramai bahwa niat kalian di sini adalah mencari seseorang yang mencintai kalian ya, dengan adanya Two of Cups di sini, dan seseorang yang bisa membawa atau bisa merawat keberlimpahan dalam hidup kalian gitu ya. Jadi bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki earth sign ya, di masa yang akan datang, Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Saya kurang tahu. Oke, itu ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya terkait hal ini ya. Third party, relationship, lesson, wow. Door to value ya, intinya party and money ya. Teman-teman Scorpio ya, luar biasa. Kalian memilih harta atau cinta di sini ya. Bisa jadi di sini third party energi di sini adalah ya keinginan kalian sendiri ya untuk mengejar harta ya. Kalau itu misalnya tujuan awal kalian adalah cinta ya. Tapi kalau tujuan awal kalian adalah uang, bisa jadi kalian di sini terhambat. Third party di sini adalah orang yang kalian sayangi sendiri ya. Jadi kalian untuk mengejar uang itu terhambat dengan pasangan kalian sendiri, atau sebaliknya ya, kalian mengejar cinta gitu ya, kalian mengejar kasih sayang atau memperkuat hubungan kalian dengan pasangan kalian, tapi kalian di sini terkendala oleh uang gitu ya, terkendala oleh materialistis gitu ya. Oke, saran dari semesta di sini yang pertama adalah Five of Cups, High Priestess, lalu kemudian Six of Swords, bottom of the deck Queen of Cups. Ya, ada berapa queen yang sudah keluar? 2. Oke. Oke. Oh, 3 teman-teman ya. 3 teman-teman Scorpio. 3 energi queen di sini ya sudah keluar. Yang belum ada adalah Queen of Swords. Jadi Queen of Swords itu adalah sebuah ketegasan, sebuah pemikiran yang jauh ke depan karena dia based on pengalaman di masa lalu ya. Jadi tampaknya di sini teman-teman Scorpio di sini masih belum memiliki kejelasan ya. Kalian masih posisi ngambang gitu ya, karena adanya energi ketiga di sini ya. Entah energi ketiga ini dalam bentuk uang atau energi ketiga ini adalah dalam bentuk pasangan kalian atau cinta gitu ya. Karena 3 queen di sini sudah keluar. Oke. Saran dari semesta yang pertama, bottom of the deck di sini adalah Queen of Cups. Jadi teman-teman di sini diminta untuk tidak menginformasikan ini ya terlebih dahulu ya, terkait apapun rencana kalian. Kalian mantapkan diri secara hati ya, mantapkan hati diri kalian terlebih dahulu ya sebelum maju ke depan gitu ya. Apa yang benar-benar kalian inginkan ke depan gitu ya, dengan adanya Queen of Cups di sini ya. Ini Cancer, Scorpio, Pisces ya, ini energi kalian ya. Lalu kemudian semesta juga berkata, yang pertama adalah Five of Cups ya, fokus pada apa yang kalian punya.
Jangan berfokus pada apa yang sudah terjadi atau kesalahan yang sudah terjadi atau penyesalan gitu ya. Jangan berfokus pada penyesalan, tapi berfokus pada apa yang membuat kalian bahagia dengan adanya Five of Cups di sini ya. Lalu kemudian dengarkan intuisi kalian ya, The High Priestess ya, ini Cancer energi ya. The High Priestess, dengarkan intuisi kalian gitu ya. Lakukan meditasi ya teman-teman Scorpio ya. Sering-seringlah menarik diri. Menarik diri di sini dalam artian bukan berarti intinya antisosial ya, tapi lebih pada ya carilah waktu untuk duduk bersama diri sendiri ya. Kalian tanya pada diri hati kalian sendiri ya, apa yang sebenarnya kalian inginkan ke depan gitu ya. Karena di sini yang missing adalah, yang hilang adalah energi Queen of Swords, ketegasan untuk maju ke depan gitu ya. Lalu kemudian saran dari semesta, Six of Swords ya. Jadi ambil saja jalan yang damai ya, ambil saja jalan yang aman gitu ya, dengan adanya kartu Six of Swords di sini ya. Boleh lagi ya, ini menegaskan tadi bottom of the deck kalian ya, Six of Swords. Kalian bergerak dari kekacauan ke tempat yang jauh lebih aman, yang jauh lebih damai. Jadi semesta di sini mengarahkan bahwa, menyarankan bahwa iya, arah kalian sudah benar ya. Intinya kalian di sini diminta untuk bergerak ke arah kedamaian dan hindari konflik gitu ya. Itu ada energi 6 lalu kemudian apakah ada energi 6 lagi di sini? Ya, nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada energi 6 lagi di sini ya. Energi 66. Jadi ya itu tadi ya. Energi 66 di sini sebenarnya angka 6 itu adalah, ya silakan cari di internet ya. Angel number 666 itu artinya apa ya, atau 66 di situ ya artinya apa. Intinya kalau menurut saya sih 66 itu berarti kalian sudah di jalur yang benar gitu ya. 66 di sini adalah harmoni gitu ya. Kalian berusaha untuk bergerak ke arah sebuah kehidupan yang lebih harmoni gitu ya, dengan apapun ini kondisi kalian gitu ya. Cuman sayang di sini masih ada energi third party gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan monologi oracle. Oke, untuk teman-teman Scorpio di sini kalian mendapatkan warning moon ya. What do you need to release? Nah, itu ya. Kalian diminta untuk berkontemplasi, menarik diri ke dalam gitu ya. Kalian tanya pada diri sendiri ya. Apa yang sebenarnya kalian butuhkan untuk apa yang sebenarnya hal-hal yang perlu kalian lepaskan di sini ya. Dengan adanya energi ini gitu ya. Dengan begitu mungkin kalian akan bisa segera masuk ke pintu keberlimpahan di sini ya, karena tadi ada door to value gitu ya, dimana kalian sudah di depan pintu keberlimpahan tapi kalian masih belum bisa masuk gitu ya. Kalian cuma bisa berdiri di depannya karena mungkin di masa lalu ada sesuatu yang belum kalian selesaikan gitu ya, karmic lesson, dimana itu hadir dalam bentuk energi ketiga gitu ya, energi ketiga di sini ya. Energi ketiga itu bisa macam-macam ya teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi, bisa jadi itu adalah kekasih yang lain, bisa jadi itu dalam bentuk uang, atasan, keluarga, anak gitu ya. Intinya yang menghalangi atau intinya sehingga kalian tidak bisa mencapai apa yang kalian inginkan dengan fokus gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Scorpio di sini. Oke, terima kasih semesta. Scorpio di sini mendapatkan Heron Spirit, Patience. Ya, kalian seperti diminta untuk bersabar gitu ya. Kembali lagi ya tadi ya, menarik diri dulu, mantapkan hati kalian gitu ya, tanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya kalian inginkan gitu ya, supaya kalian bisa menghilangkan
energi pihak ketiga ini ya. Itu. Create a place in nature, stillness. Create a place in nature, stillness, and be renew. Jadi kalian diminta untuk menghabiskan waktu di alam ya. Take time alone to find balance. Lah itu ya, ambil waktu sendiri untuk memperoleh keseimbangan. Step confidently toward your purpose. Melangkah dengan percaya diri menuju tujuan kalian. Patience will bring you reward. Jadi kesabaran akan memberikan hadiahnya kepadamu ya. Itu ya, teman-teman Scorpio ya. Jadi bersabar saja, cari waktu untuk meditasi, tanya pada diri sendiri ya apa yang kalian mau. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Scorpio di sini. Terima kasih bagi teman-teman Scorpio yang sudah bergabung dan sudah menonton. Terima kasih bagi teman-teman Scorpio yang sudah memberikan komen, like, subscribe, and hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Scorpio yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Scorpio. Terima kasih, salam satu semesta.